يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Untuk bersingkat waktu, insyaallah ta'ala tema kita adalah wanita ahli ibadah tapi masuk neraka. Mengapa? Pertanyaannya adalah, mungkinkah ahli ibadah itu masuk neraka? Kalau mungkin, dalilnya apa? Dan apa sebabnya? Mari kita jawab dua pertanyaan ini. Kalau pertanyaannya, mungkinkah ahli ibadah masuk neraka? Sangat mungkin. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah berkata, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayursal ilayhi al-malak fayunfakh fihi ar-ruh fayuktab bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi syaqiyyun am sa'id fawalladhi la ilaha ghayruh inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbik alayhi al-kitab fay'amal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amal bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha atau kama qala alaihi salatu wassalam.
seorang di antara kalian proses penciptaannya, kata Rasulullah SAW, yaitu dihimpun dalam rahim ibunya di 40 hari pertama berwujud nutfah, yaitu setetes sperma. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, lalu kemudian menjadi alaqah, sesuatu yang menempel, yaitu pasca terjadinya pembuahan sperma terhadap sel telur, lalu kemudian menempel di dinding uterus yang kemudian disebut dengan alaqah selama 40 hari kedua. Kemudian setelah itu menjadi mudghah. Jadi di 40 hari ketiga Allah ciptakan di situ secara ilmu embriologi yang pernah kami baca, yaitu diciptakan tulang rapuh, kemudian diselimuti daging. Maka di 40 ketiga inilah, 40 hari ketiga, ciptaan manusia itu sempurna, yaitu kurang lebih 4 bulan. Lalu saat itu Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh dan ditiupkan ruh pada anak ini. Lalu setelah itu ditentukan takdirnya 4 hal, yaitu tentang rizki yang akan didapatkan, kemudian usia yang akan dijalani di dunia ini, dan amal yang akan dilakukan baik atau buruk, maksiat atau taat selama hidupnya, dan kemudian episode terakhir dari hidupnya, apakah berujung syaqiyun am sa'id, sengsara atau bahagia. Kalau istilah populernya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersumpah, demi ilah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, sungguh, kata beliau, ada seorang di antara kalian yang telah melakukan amalan penduduk ahli surga, sampai antara dia dan surga itu tinggal 1 hasta. Namun Alkitab telah mendahulunya, takdirnya telah mendahulunya. Lalu kemudian di penghujung usianya dia melakukan amalan penduduk ahli neraka sampai dia masuk neraka. Dan ada seorang di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka sampai antara dia dan neraka tinggal 1 hasta. Namun takdirnya telah mendahuluinya, dan kemudian dia bertaubat dan mengamalkan amalan penduduk surga di sisa usianya, dan pada akhirnya dia sampai mati dan masuk surga. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa ada ahli ibadah yang matinya masuk neraka, dan ada pelaku maksiat kena taubat, kemudian di penghujung akhir hayatnya dia melakukan amal saleh dan dia masuk surga. Ini dalil, ya kan, yang kita jadikan landasan keyakinan kita bahwa, ya kan, ada ahli ibadah yang masuk neraka karena di penghujung usianya dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tutup usia. Dan ada penduduk
pelaku maksiat yang pada akhirnya bertaubat dan beramal saleh dan dia masuk surga. Taib. Terkait dengan tema kita, ini secara umum, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Karena peluang surga laki-laki dan perempuan itu sama. Hanya saja mayoritas penduduk neraka itu adalah siapa, Bu? Perempuan. Mudah-mudahan bukan kita yang pastinya. Ya kan? Sebab Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka, dan diperlihatkan neraka pada saat itu, ternyata penghuninya mayoritas adalah wanita. Ya kan? Sebabnya apa? Sebabnya apa kira-kira? Yang Rasulullah sebutkan itu kafarnal asir was kasratul la'an. Banyak mengingkari kebaikan suami dan banyak melaknat. Ada yang seperti itu? Insya Allah enggak ya. Enggak salah. Ya kan? Mari kita lihat hadisnya itu. Singkat saya, dalam riwayat Imam Muslim, ya kan? Jadi pada suatu waktu ketika Rasulullah SAW, ya kan? Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ya kan? Dalam versi riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menuturkan, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ilal musalla. Suatu hari pada pagi Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah SAW keluar menuju tempat sholat. Famarra ala nisa, kemudian beliau melintasi wanita. Faqala ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, perbanyaklah Anda untuk bersedekah. Jangan beli Louis Vuitton terus atau Hermes. Fa inni uritu kunna aktsaru ahli nar, karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kalian adalah merupakan mayoritas penduduk ahli neraka. Fakulna wa bima ya Rasulullah. Mereka serta berkata, biasa ibu-ibu kan heboh kalau udah begitu tuh. Dengan apa ya Rasulullah? Sebab apa kami menjadi penghuni mayoritas di neraka? Rasulullah menjawab, tukthirna la'an wa takfurna al-ashir, karena kalian banyak melaknat dan kemudian mengingkari kebaikan pasangan. Ya kan? Mengingkari kebaikan pasangan. Karena tas sudah bertahun-tahun gak ganti-ganti lobi suami, ada aja alasannya. Pengen ini, pengen itu, gitu ya. Ya, tapi kalau bilang beli aset ada, tapi untuk ya kan aksesoris ibu-ibu nggak mau.
Akhirnya kemudian dasar kurang ajar ini, kayak bapaknya beli, semua kena itu. Ya, gak pernah ada kebaikan sama sekali. Padahal sampai pulsanya saja suami yang beli. Sakit suami yang biayain. Mobil suami juga yang biayain. Lupa semua itu. Itulah sebabnya, ya kan, yang menyebabkan para wanita itu menjadi penghuni terbanyak di neraka itu. Maka solusinya adalah Rasulullah kasih tahu, tasaddaqna, perbanyak sedekah. Kalau orang yang rajin sedekah biasanya enggak banyak nuntut itu. Insyaallah taala. Insyaallah taala. Saya dapatkan banyak akhwat, bahkan ada di antara mereka yang duit sakunya itu dulu sampai 500 juta. Saya bilang kepada, itu duit semua bu? Ya Allah Ustaz, 500 itu mah dikit. Ini tas saya tahu Hermes itu dari dia itu, ini 400 juta, 800 juta. Masya Allah, saya bilang, cincin aja ini, kata dia, itu luar biasa. Jadi kurang duit segitu. Qadarullah sekarang suaminya lagi bokeh juga. Ya kan, karena udah tua, penghasilan hanya, kata dia, Pak Ustaz, sekarang gak kayak dulu. Suami saya penghasilan cuma 30 juta katanya. Dia miskin dibanding dengan dulunya gitu. Tapi Masya Allah, beliau lebih merasa bahagia itu sekarang dibanding dulu gitu. Setelah beliau rajin berbagi dengan saudara-saudaranya itu luar biasa. Dan tidak lagi konsumtif seperti dulu. Di samping karena ada perubahan pemahaman agama semakin mendalam, yang kedua seiring dengan itu pemasukan suaminya pun berkurang. Dulu setiap hari kata dia 9 jam di mall, sekarang mungkin hanya sesekali saja. Ini bukan kemunduran, justru kemajuan dari sisi agamanya. Dia banyak cerita bagaimana maksiat yang dia lakukan sampai kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik ya kan, jadi mantan preman dibanding mantan ustadzah. Awas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi perbanyak sedekah. Yang diutamakan siapa? Adalah sedekah. Kalau ibu memang termasuk orang kaya, sedekah pada suami yang kurang mampu, pada anaknya. Karena itu bukan kewajiban ibu, kewajiban suami. Ketika ibu melakukan itu, berarti ibu bersedekah kepada suami dan kepada anak. Itu yang dikatakan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Ketika istrinya gemar sekali, dia ngasih tetangga, ngasih orang gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud suatu saat, sungguh kami, saya dan anakmu lebih berhak terhadap hartamu daripada orang lain. Lalu kemudian dia lapor istrinya kepada Rasulullah, menanyakan kebenaran ucapan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah berkata, Shadaqa ibnu Mas'ud, betul yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu. Sebab Rasulullah mengatakan ketika kita bersedekah itu, wabda biman ta'ul, mulailah, artinya bersedekah itu kepada yang orang menjadi tanggung jawabmu itu siapa. Ini kadang-kadang Masya Allah dengan teman jor-jorannya luar biasa, sama anak Masya Allah pelitnya luar biasa, apalagi ke keluarga suami. Masya Allah itu kadang bersaing dengan keluarga suami, tapi dengan tetangga, dengan temannya luar biasa. Ini nggak boleh begitu, ini timpang. Mestinya diutamakan adalah keluarga suami, keluarga ibu, baru kemudian orang lain. Kecuali hartanya terlalu banyak tadi, semuanya dikasih, ya kan? Daripada suaminya nikah lagi, mendingan dikasih pada saudaranya.
Taib awal sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah ini pahalanya sangat besar. Kita banyak melakukan dosa, baik disengaja atau tidak sengaja, baik melanggar hak Allah Subhanahu wa taala atau hak sesama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi mereka yang rutin dan gemar berinfak, memberikan dua jaminan, ampunan dosa dan surga. Sehingga dengan ini insyaallah akhwat sekalian menjadi, ya kan, penduduk surga walaupun minoritas, insyaallah ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran tuh. Nanti ibu baca dari ayat 133 dan 136 sampai 136 ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha fa ni'ma ajrul amilin. Bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa gerangan yang Allah sifati dengan orang yang bertakwa, yang pasti akan mendapatkan ampunan dosa dan surga seluas segala bumi? Perhatikan, yang pertama, orang yang gemar berderma dalam kondisi lapang dan gemar dalam kondisi sulit, ya kan? Saat punya kelebihan harta, masya Allah, dia rajin berbagi dimanapun ada kesempatan. Di rumah kita, di masjid, dimanapun kita berbagi. Atau dalam kondisi sulit, mungkin lagi butuh, ingin ganti tas baru, tapi ada yang lebih butuhkan, dikasih, ya kan? Karena rutinitas, karena kebiasaan. Biasanya orang kalau biasa melakukan kebaikan itu, ketika nggak melakukan, ada sesuatu yang hilang terasa di hatinya. Tapi kondisi sulit dia kemudian, atau dengan kondisi butuh, dia masih mau berbagi. Dan orang yang menahan emosi di saat dipancing untuk marah, pada saat dibully oleh kawan, misalkan, katanya kaya, tasnya udah 2 tahun gak ganti-ganti, sabar dia, ya. Dan tidak kemudian membalas dengan cacian dan makian, tapi dia bersabar. Wal kadhibinal ghaidh, dan orang yang menahan emosi di saat dipancing untuk marah. Wal 'afina 'anil nas, bahkan kemudian dia alih-alih dia marah, tapi justru memaafkan, datang ke rumahnya, gitu kan, dikasih makanan. Lama-kelamaan orang yang bully tadi malu sendiri. Masya Allah, ini orang saya bully, saya begitu, dia baik gitu. Orang-orang semacam ini memang makhluk langka, tapi kalau kita berusaha menjadi bagian dari mereka, apa janji Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik tersebut gitu. Kalau Allah telah mencintainya, masya Allah, hati-hati dengan orang ini. Di tengah kediamannya mungkin dibully dan seterusnya, kalau dia berdoa kepada orang yang menzalimi dia, hati-hati, karena doanya mustajab. Mungkin dia tidak melakukan apa-apa, dia dibully, dia disakiti, mungkin dizalimi, tapi ingat, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah jatuh cinta pada orang ini. Hati-hati dengan orang yang pendiam, soleh, itu hati-hati. Bukan tidak bisa balas, dia mampu melakukan apa saja sebagaimana orang lain melakukannya, tapi dia tidak mau itu, gak mau dia rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia berharap ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi. Kemudian berikutnya, yang keempat cirinya adalah
walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan atau ucapan keji. Karena fahisyah ini bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan. Kalau tindakan itu identik dengan zina. Kalau ucapan itu yang bulian, caci makian dan seterusnya, ini hati-hati. Atau mendolimi dirinya. Ini yang kelima. Apa kemudian? Dia segera mengingat Allah dan dia segera beristighfar atas kesalahannya tersebut, dan dia sadar karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah, dan kemudian dia tidak melakukan kembali, ya kan, dosa tersebut karena dia tahu walam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, karena dia tahu akibatnya. Dia berhenti, artinya dia melakukan taubatan nasuha. Apa janji Allah kemudian? Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Rabb-nya. Artinya pasti mereka ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mungkin di dunia rumah kita ya nggak ganti-ganti itu aja. Ya bahkan ya kalau itu aja masih tinggal di Mariasmin ini masih lumayan. Tapi kalau di gang sempit, ya kan tipenya RSSSS ya, rumah sangat sederhana, sampai selonjoran saja sangat susah sekali. Kan ada tuh, ya kan 6 meter, 14 meter persegi. Ditinggalin berapa orang itu, Masya Allah. Satu keluarga tidur, ada yang duduk gantian. Ada yang berbaring, ada yang duduk. Penuh rumah itu. Ya kan? Itu di dunia sementara dan akan berakhir setelah meninggal. Kalau di dunia dia melakukan apa yang tersebut di dalam ayat sebelumnya tadi, insya Allah dia akan punya rumah, ya kan, dengan bermacam fasilitas. Diantaranya di bawahnya ada sungai yang mengalir luar biasa indah itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insya Allah. Ya memang idealnya di dunia ya kita mendapatkan fasilitas hidup yang mumpuni, di akhirat dijamin masuk surga insyaallah taala. Itu yang kita harapkan bersama. Baik. Awas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindari apa tadi? Melaknat. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Ya kan? Dan perbanyak apa? Melakukan sedekah. Baik. Kemudian solusi berikutnya adalah agar kita menjadi orang yang minoritas, artinya keluar dari mayoritas yang masuk neraka tadi, adalah ya kan, berbaktilah setulusnya kepada suami selama tidak bermaksiat kepada Allah. Karena ternyata suami itu bagi seorang wanita bisa menjadi pintu surga sekaligus pintu neraka. Suatu hari Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang wanita, ya kan, bibi dari Imran bin Husain, seingat saya. Ini terekam dalam riwayat Imam Ahmad, ya kan, terekam dalam riwayat Imam Ahmad. Setelah memenuhi hajatnya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini, "Adatu zaujin anti." Kamu punya suami enggak? Katanya. Kata beliau, "Na'am ya Rasulullah." Ya, saya punya suami. "Aina anti bidu?" Apa yang telah kau lakukan untuknya? Beliau berkata, "Aku melakukan apa saja yang mampu aku lakukan untuknya, kecuali aku tidak mampu melakukannya," kata beliau. Beliau artinya berkhidmat, ya kan, sepenuhnya kepada sang suami. Lalu Rasul berkata, "Ketahuilah," kata beliau, "sesungguhnya, ya kan,
posisi kamu, arti surga nerakanya itu sangat tergantung pada, ya kan, peran kamu atau khidmatmu pada suamimu. Sungguh karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Ya kan? Bahkan andai kata mungkin kita melakukan kesalahan sehingga suami marah, maka kemudian mencarilah ridhanya. Sebab itu juga salah satu sebab wanita, ya kan, masuk surga. Suatu waktu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian istri kalian yang menjadi penghuni surga? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yaitu ketika dia melakukan kesalahan, marah dan Anda marah, dan kemudian dia berharap apa? Mendapatkan ridhomu, artinya kamu tidak marah lagi dengan dia, dengan melakukan tentu kebaikan-kebaikan kepada sang suami tersebut, ya kan, dialah termasuk penghuni surga. Itu kata Rasulullah SAW, au kama qala alaihi salatu wassalam. Tapi ingat, wahai para suami, ya kan, istri bukanlah robot, ya kan, bukanlah robot, dia juga punya perasaan, dia manusia. Terkadang masya Allah ada suami yang luar biasa memperlakukan istrinya itu seperti budak karena alasan agama. Saya dapatkan orang itu, bahkan istrinya sempat kabur ke rumah saya dulu. Saya panggil suami, saya nasihatin, ya nggak gini-gini juga kali, saya bilang itu. Dia kayak ya lagi nonton HP minta makan, bawain ke kasur, ya kan, semua harus disediain dan seterusnya. Tidak seperti itu, tidak terlalu berlebihan. Kenapa saya bilang? Anda punya anak banyak, istri juga yang nggak ada pembantu di rumah, dia nyuci, dia begini, dia begini, dia begini. Semampu Rasulullah SAW ketika di rumah itu, beliau juga tidak diam. Ya kan, dia menjahit pakaiannya, membantu istrinya di rumah untuk urusan rumah tangga, bukan diam gitu. Ini kena alasan apa? Alasan agama. Karena istrinya baru kenal sunnah, harinya dijadikan objek oleh dia. Waliyadzubillah, nggak boleh semacam ini. Ya kan, istri pun harus mendapatkan perhatian dari pasangan itu. Ya kan, saya banyak dapat curhatan dari ibu-ibu, masya Allah itu. Berapa zalimnya seorang suami. Bahkan ada suami yang super pelit. Seumur hidup saya baru dapat curhatan ini satu. Sampai dia kontrak rumah, begitu cerai kontrakan rumah diminta juga sama dia itu. Ya kan? Semua ongkos pulang ke kampung dihitung berapa. Karena suaminya nggak setuju, istrinya maksa. Ada suami ibu yang seperti itu. Kalau bisa ganti aja. Itu kurang ajar yang begitu itu. Saya tegur suaminya waktu itu. Tapi alhamdulillah, Allah tidak pernah tidur kepada hambanya yang pernah ditolimi oleh suaminya. Apa yang terjadi? Saya carikan pengganti yang masalah setelah terjadi cerai. Ya kan? Alhamdulillah sekarang suaminya ganteng, luar biasa, lebih ganteng dari sebelumnya. Ya kan? Dan sekarang berbisnis bersama istrinya dan dia dihargai. Luar biasa. Dan alhamdulillah nggak curhat lagi. Ini artinya mereka bahagia. Karena selama ini curhat terus. Jadi kebahagiaan itu kadang hanya masalah waktu. Bisa dengan suami perdana atau suami berikutnya. Tapi kalau bisa cukup satu suami, dunia akhirat insyaallah taala. Tapi kalau memang harus ganti, ya ganti aja kalau yang begitu mah. Kalau orang mertua aja nggak mau bantu hitungan, apa yang diharapkan dari dia? Istri disuruh kerja, disuruh jadi pembantu di rumah nggak jadi, subhanallah itu. Ada yang suami yang semacam itu, cuman langka memang. Mudah-mudahan anak kita nggak dapat seperti itu. Baik, kemudian sebab berikutnya yang bisa menyebabkan ini secara konkret, ibadahnya disebut oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Wanita ahli ibadah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.
Dan Rasulullah hukumi di saat manusia itu masih hidup menjadi penghuni apa? Neraka, kata Rasulullah SAW. Ini tercatat dalam riwayat ini dikutip oleh Syalbani dalam Sahih Targhib itu dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Di samping Sahih Targhib tadi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita rajin sekali qiyamul lailnya, katanya. Rajin sekali puasa sunnahnya. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Bersedekah juga. Namun dia sering sekali menyakiti tetangga dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha." Wanita semacam ini tidak ada kebaikan sama sekali, kata Rasulullah padanya. Padahal ingat, kalau orang ini sering qiyamul lail, sering puasa sunnah, kira-kira sholat wajibnya dilakukan apa tidak? Pasti dilakukan. Karena umumnya kalau orang yang sudah melakukan ibadah sunnah itu karena sering melakukan ibadah wajib. Apalagi mau sedekah. Artinya dalam pandangan masyarakat itu orang ini masya Allah luar biasa baiknya. Ya kan? Mungkin paling dermawan. Tetapi karena lisannya tidak dijaga, sering menggibahin. Begitu tetangganya ngecat rumahnya atau kemudian mugar rumahnya atau renovasi rumahnya, paling juga hasil korupsi. Nggak rela kemudian kalau saudaranya itu ya kan rumahnya bagus, beli mobil lagi, paling kredit. Mana bisa dia beli cash? Coba suami saya masya Allah luar biasa, semua cash gitu, ya kan? Nggak ada kebaikan itu semua disebabkan lisan. Bahkan Rasulullah katakan, setelah mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Karena lisan, Bu. Coba kita analogikan nih, kalau kita bersusah payah, ya kan, mengumpulkan uang, lalu kemudian bisa beli aksesoris, baju, tas mahal, lalu kemudian sama pembantu kita, karena kita cerobohan kita nggak nyari pembantu yang cakap dalam bekerja, ya kan, baju yang harga 5 juta atau 10 juta, dia nggak bisa nyetrikanya, kemudian jadi keriput. Kira-kira gimana, Bu, hati Ibu? Udah nggak apa-apalah, ini takdir saya, nak, jangan diulang lagi ya. Memang ada yang seperti itu, tapi umumnya umumnya gimana? Pasti marah kan? Apalagi mengingat sejarah mengumpulkan duitnya itu luar biasa. Tas baru kita beli, Bu, ini tasnya udah kotor dan bersih ya. Ternyata bersih ala kampung, dicuci pakai sabun dan segala macam. Ini ngelotok tuh tas tuh. Marah apa tidak, Bu? Ini di dunia, Bu.
Kalau kita lihat, Masya Allah, sejarah kita mengumpulkan duit, apalagi sampai lobi suami misalkan, kadang berantem sama suami, alhamdulillah berhasil juga tuh lobian beli tas, tiba-tiba digituin sama orang. Disebabkan kelenturan kita. Kenapa kita nggak milih ya kan pembantu yang baik? Kira-kira seperti itu. Kecerobohan kita. Sama dengan orang nih yang udah ibadahnya susah payah, Masya Allah. Ingat ibu-ibu sekalian, ini juga nasihat buat pribadi saya. Untuk mendapatkan pahala salat, pahala puasa itu tidak mudah. Apalagi bagi ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu, Masya Allah, ketika habis wudu, begitu udah takbir Allahu Akbar, yang satu teriak mah, katanya anak nangis, ya kan? Yang satu begitu takbir lagi, satu pengen makan, yang satu kemudian mungkin BAB, ya kan? Nggak ada yang khusus begitu tak Allahu Akbar. Aduh, ini hujan, cucian belum diambil. Artinya untuk mendapatkan pahala sholat itu tidak mudah, ya kan? Apalagi baru pulang dari mall, sholat maghrib, tas yang diinginkan nggak dibeliin suami. Kira-kira pada saat takbir apa yang diingat, Bu? Allahu Akbar. Ya kan? Aduh, kenapa suami saya begini? Apa salah saya, omongan saya gitu kan? Atau dijanjin sama suaminya, udahlah nanti kalau saya punya duit. Kepikiran lagi, jangan-jangan dibeli orang padahal itu tas yang saya suka gitu. Itu yang diingat di dalam salat. Kadang-kadang sampai menyebabkan kita lupa apa? Rakaat atau Al-Fatihah udah baca belum gitu ya. Atau terkadang kemudian kunci yang hilang ketemu tuh. Oh iya, tadi dipegang anak saya, dibawa lari-lari ke sana. Semua ingat dalam sholat. Artinya untuk meraih pahala sholat itu tidak mudah, sangat berat. Begitu pula puasa, ya kan? Terkait dengan sholat, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abul Qasim Al-Asbahani, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dunya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara parsial hadis dhaif, namun saling menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu shalah la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud atau yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Ada orang yang salat, kata Rasulullah, selama 60 tahun, tapi tidak satu sholatnya pun diterima. Barangkali rukunya sempurna, sujudnya tidak. Atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. Ini berarti ada standarisasi kesempurnaan dalam sholat itu. Ya, mungkin alhamdulillah kita sudah hijrah dan kita telah mempelajari sifat sholat Nabi SAW, dan dipastikan kita telah meraih pahalanya. Tapi kalau lisan kita tidak dijaga, maka bisa menyirnakan pahala sholat yang telah kita raih dengan susah payah. Begitu pula sedekah yang dilakukan, puasa. Karena dalam hadis lain juga dia sering puasa. Ingat, pahala puasa itu tidak mudah diraih. Bahkan mayoritas, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Khuzaimah, dari dua sahabat mulia Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang melakukan puasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Dan berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang peroleh hanya begadang. Artinya nggak dapat apa-apa. Padahal pahala puasa itu luar biasa. Ya kan, tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan,
kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ajri amthaliha ila 700 dhifin faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Semua perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa itu milikku dan aku akan berikan pahala dengannya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sehingga saya dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, ketika beliau mengomentari hadis ini berkata bahwa amal anak Adam itu pahalanya yang dibatasi dengan nominal tertentu kisaran antara 110 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa yang tidak dibatasi dengan nominal tertentu. Sebabnya apa? Kata beliau, karena puasa itu adalah kesabaran, di mana pahala sabar itu tanpa batas. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, penggalan surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Artinya memang tidak mudah, ya kan, meraih pahala besar ini, sebab mayoritas kata Rasulullah tadi, ya kan, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Begitu pula dari qiyamul lail yang ia lakukan, yang ia dapatkan hanya begadang, ya kan, karena dia tidak menjaga kualitasnya. Ini dia telah melakukan sholat, melakukan puasa wajib dan sunnah, bersedekah, melakukan amal-amal saleh, ya kan, artinya pahala itu sudah diraih. Tapi apa? Ya kan, Rasulullah menganggap tidak ada kebaikannya sama sekali dari wanita ini. Artinya pahala itu hilang semuanya setelah diraih dengan susah payah. Sebabnya apa? Tidak menjaga lisan. Dan bahkan Rasulullah katakan dia min ahlin nar, dia termasuk golongan penghuni neraka wal iyadu billah. Bahkan Rasulullah katakan aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-ajwafan, yaitu kemudian berisyarat kepada lisan dan kemaluan. Yang paling banyak memasukkan orang atau manusia ke neraka itu adalah dua rongga, mulut dan kemaluan, lisan dan kemaluan. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati. Dan bukti baik imannya seorang adalah kalau dia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya kan? Kemudian sebaliknya juga ada seorang wanita, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaq bi athwarin wa la tu'di ahadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah. Lalu para sahabat juga berkata kepada Rasulullah, ada seorang wanita ibadahnya itu cuma salat wajib aja. Artinya qiyamul lail mah enggak, bahkan jarang bahkan mungkin enggak. Puasa sunnah juga jarang terlihat. Dan dia bersedekah semampunya seadanya. Namun dia enggak pernah menyakiti seorang pun dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penghuni surga. Lihat bagaimana bahaya lisan, ya kan? Kalau itu lebih baik diam atau bicara baik? Lebih baik bicara baik. Ini pilihan kita insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, ya kan? Agar kemudian kita bisa menjaga lisan kita sehingga pahala ibadah yang telah kita raih dengan susah payah itu, ya kan, tidak hilang dan bisa kita jadikan modal untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala
dengannya terhindar dari api neraka dan masuk surga. Nah, selanjutnya ada beberapa amalan yang menyebabkan ahli ibadah, laki maupun perempuan secara umum, dia masuk neraka. Ya kan? Yang pertama adalah syatam. Ini jenis ucapan khusus ya, yang diucapkan seorang biasanya pada saat dia kesal, marah, benci dengan seorang, yaitu syatam. Syatam itu mencaci maki. Kalau bahasa kita mungkin beda nggak dengan sumpah serapah itu? Kalau sumpah itu mungkin dengan sumpah kali ya, sumpah serapah. Tapi biasanya kalau sumpah serapah itu kan dasar kurang ajar gitu ya, atau bagaimana? Coba ada yang biasa? Saya belum bisa membedakan antara cacian dengan, kalau cacian umumnya kan menghina orang itu gitu ya. Tapi kalau sumpah serapah itu gimana? Coba. Waduh, kayaknya pada pengalaman semua nih. Ya kan, saya masih sulit membedakan antara sumpah serapah, definisinya itu apa, dan cacian seperti apa. Ya kan, karena syatam ini orang itu artinya misalkan dia sedang kesal sama seorang lalu dia caci maki orang ini. Ya kan, mungkin dengan menyebutkan keburukannya, itu namanya syatam. Ya kan? Ya hampir mungkin kalau bahasa kita sumpah serapah kali ya. Ya hampir mirip dengan itulah. Artinya perkataan kotor, perkataan yang jangankan kemudian orang lain, kita pun sejatinya kalau ada orang lain mengucapkan kepada kita, kita nggak mau itu. Ya kan? Itu sebut dengan apa? Syatam. Kemudian yang kedua, yaitu menuduh orang lain berzina, qadab. Ini hati-hati. Ya kan? 3 hari yang lalu ada seorang wanita WA saya. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz, apa hukumnya saya ngasih tahu seorang akhwat solehah dipinang atau mau dinikahi seorang ikhwan, dan ikhwannya ini dia berzina. Dia langsung berkata seperti itu. Saya duga berzina mungkin dengan yang bersangkutan gitu ya. Karena kalau saya tanya, kamu tahu dari mana? Sama siapa dizinanya? Sama teman akrab saya, kata dia. Bahkan ketika pinangannya pun sebelumnya itu, pada hari itu dia berzina dengan saya, dengan temannya itu. Boleh nggak saya kasih tahu perempuannya? Saya bilang kalau memang benar sebaiknya perempuan itu yang bilang ke perempuannya tadi, pacarnya itu. Ya kan? Artinya dia bukan orang baik. Cuman keluarga ikhwannya ini orang-orang yang sudah hijrah semua, orang-orang soleh. Ini hati-hati ibu sekalian, ya kan? Apa yang saya ceritakan menjadi bahan ceramah kebanyakan ini, contoh-contoh kasusnya itu nyata, karena itu hasil curhatan. Ya kan? Hati-hati. Bahkan kemarin, tadi malam juga ada yang curhat, suaminya itu ngaku berzina. Saya khilaf Pak Ustadz, berapa kali? 2 kali. Itu bukan khilaf, doyan saya bilang itu. Ya kan, dia pijat ke panti pijat, lalu berhubungan badan di situ. Dia kemudian ketakutan kena HIV. Ya kan? Waliyadzubillah. Oleh karenanya saya sarankan ibu-ibu sekalian, jodohkanlah anak kalian dengan temannya. Dengan ibu misalkan punya teman, jodohkan antar anak ibu. Itu jauh lebih baik, karena di luaran sana sulit menjamin, ya kan, laki-laki ataupun perempuan yang baik itu. Yang nampak baik banyak, tapi kalau kita nggak tahu track recordnya, perjalanan hidup seperti apa, baru hijrah kemarin sore, janganlah. Hati-hati dengan anak kita, kesian kalau perempuan.
Yang rugi itu anak perempuannya. Bahkan ada orang LGBT, Masya Allah, saya tahu akhwat ini lama sekali dapatkan jodohnya, dan saking selektifnya beliau pengen cari suami yang baik. Qadarullah dapat orang baik, rajin ngaji, ibadah luar biasa. Ternyata dia LGBT. Ketahuannya beliau tidak mau, ya kan, berhubungan badan dengan istrinya. Masa Pak Ustaz? Saya juga aneh. Aneh enggak kalau cowok, kata dia, saya buka baju tiba-tiba merasa jijik. Saya bilang jangan-jangan LGBT. Lalu ditelusuri sama beliau, ternyata memang dia duda, punya anak 1. Ditanya kepada istrinya, ternyata nikah 7 tahun sebelumnya, cuma sekali dalam 7 tahun hubungan badan dan jadi anak, hamil dan punya anak. Sejak itu kemudian tidak pernah hubungan badan lagi. Ternyata tamu selama ini yang dianggap mitra bisnisnya ke rumah itu adalah suaminya. Jadi suami dia di posisi posisi istri itu. Pantesan, kata dia, gak mau dengan perempuan. Saya bilang, apa yang dilakukan? Tinggalkan, karena sejatinya cowok ini dalam Islam dipancung keluar dari Islam tuh. Apa namanya itu? Homoseksual ya. Ini hati-hati. Taib. Namun demikian, kita gak boleh menuduh orang lain berzina, kecuali kita melihat sendiri. Kalau perempuan itu mengaku, ya kan, dan dia betul-betul berzina, saya bilang sudah. Kalau nggak percaya visum, ya kan. Kalau dia mengingkari dan mungkin siapa buktinya, kapan kemudian dia mulai pacaran dan seterusnya gitu kan. Kesian perempuannya itu. Tapi qadarullah, karena melihat keluarganya orang-orang baik dan nggak lihat calon suami yang baik, masih tetap lanjut. Saya khawatir seperti di Tangerang, hanya semalam dinikahin, setelah malam pertama ditinggalkan oleh suaminya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 tahun. Subhanallah, waliyadzubillah. Awas sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, memakan harta orang lain dengan batil. Ini hati-hati. Walau itu harta suami, kalau di luar hak yang diberikan kepada kita, nggak boleh diambil. Dulu ada ibu-ibu, Pak Ustaz, ya kan, SPP anak saya total semua 3 juta. Saya selalu minta, saya bilang suami saya 3,5 juta. Dia percaya aja. 500-nya buat jajan-jajan dengan teman-teman. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kecuali minta ke suaminya, lebih dong 500, nggak masalah. Tapi kalau kemudian dimasukkan sebagai SPP, Anda dusta, dan itu kelak, ya kan, yang merugikan kita dan menyebabkan orang itu masuk neraka, waliyadzubillah. Atau mungkin dulu pada saat SMP, SMA, ya kan, makan di koperasi sekolah nggak dibayar, hati-hati itu, ya kan. Atau di warung tetangga, atau hutang yang nggak dibayar, hati-hati. Memang mungkin yang berpiutang udah lupa, tapi dalam catatan Allah nggak pernah hilang. Atau menyebabkan orang lain terbunuh karena kita fitnah orang itu, atau memukul orang yang tidak bersalah. Semua amalan ini bisa menghilangkan pahala sholat, puasa, zakat, ya kan. Kalau kemudian dosa kita cacian, tuduhan berzina, makan harta orang lain dengan batil lebih banyak dibanding dengan amal soleh yang kita miliki, maka dosa-dosa orang yang pernah kita caci maki tadi dilimpahkan kepada kita, waliyadzubillah, dan kemudian orang ini, ahli ibadah ini, dilemparkan ke dalam neraka. Sementara yang didolimi bisa jadi masuk surga karena ucapannya, ya kan, karena kezaliman yang dilakukan pada saudaranya tersebut. Ini yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat berkata, "Qalu al-muflis bina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang tidak punya bekal hidup, tidak punya uang dan tidak punya bekal hidup. Lalu Rasulullah berkata, al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha
wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa utiya hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqdama alai faturiha ahli khatayahum summa turiha finnar. Atau kama qala Rasulullah, orang yang bangkrut di umatku nanti datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Namun bersama itu dia membawa dosa, pernah mencaci maki orang, menuduh orang lain berzina, memakan harta orang lain dengan batil, menyebabkan darah orang lain tertumpah, memukul orang yang tidak bersalah. Maka seluruh kebaikannya limpahkan kepada si fulan yang pernah didoliminya. Ya kan? Kalau pahalanya habis alias bangkrut, sementara dosa yang dilakukan belum selesai diadili, maka dosa orang yang didolimi dilimpahkan ke ahli ibadah ini, dan ahli ibadah ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka, waliyadu billah. Jadi ahli ibadah bisa masuk neraka disebabkan oleh ucapan dan perbuatan yang bisa menghapus pahala amal tersebut. Oleh karenanya, mari akhwat sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, jagalah lisan kita, jagalah perbuatan kita dari hal-hal yang bisa merugikan kita setelah kita bersusah payah melakukan amal saleh. Tinggal satu hasta tuh, ya kan? Surga dengan kita ternyata bisa sirna, ya kan? Bisa kena takdir kita, ya kan? Karena kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amal saleh telah lakukan, tapi kemudian kita merasa pede dengannya, lupa Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa minta husnul khatimah, sehingga kemudian takdir itu tidak dirubah dan pada akhirnya di penghujung usia melakukan maksiat dan kemudian masuk neraka karenanya. Ya kan? Oleh karenanya setelah kita berikhtiar maksimal, lalu kita lakukan apa? Doa, sebab tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali dua. Perubahan takdir hanya dengan dua hal: ikhtiar maksimal untuk melakukan amal saleh, yang kedua adalah berdoa, sebab tidak ada yang berubah takdir kecuali doa, kata Rasulullah. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada waktu kurang lebih 20 menit, bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Wallahu taala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila suami masih melakukan kesyirikan, kita harus berbuat baik kepadanya? Pertama, kalau melihat suami melakukan kesyirikan, ya kan, pertama kasih tahu dia bahwa kesyirikan itu dosa besar yang paling besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam kalau dia tidak segera bertaubat. Nah, kalau dipastikan dia sudah keluar dari Islam dan itu berbahaya dengan hubungan pernikahannya, bisa pasah walau kita tidak sedang ada masalah dengannya. Maka kalau suami tidak bertaubat dari kesyirikan yang dilakukan, maka sebaiknya bisa ranjang untuk menekan secara psikologis dia. Dan itu dilakukan oleh seorang akhwat, padahal suaminya masalah secara ekonomi dia mapan, tapi banyak melakukan kesyirikan, dan suami istrinya ngaji, dan kemudian istrinya melakukan apa? Minta bisa ranjang, dan pada akhirnya karena suami tetap tidak bertaubat dan kemudian ditinggalkan sama istrinya karena khawatir terjerumus pada perbuatan zina, karena bisa secara otomatis pernikahannya apa? Pasah. Nah, kalau demikian berarti bentuk perbuatan baik kita kepadanya dengan pencegahnya melakukan kesyirikan dan kemudian mengakhiri nikah dengannya kalau dia tidak mau bertaubat. Itulah kebaikan, bukan kemudian mempertahankannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau dia bertaubat, tetap kemudian mentaatinya selama tidak bermaksiat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya nikah lagi dan mantannya dan saya dikirim surat cerai goib. Tidak tahu keberadaan saya.
dosakah suami saya dan apa hukumnya sebagai pelakor istri berebut suami orang? Jujur saya tidak ridha. Terus terang suami apa yang diberikan untuk saya ambil dan dinikmati istri barunya. Sekarang apakah suami saya termasuk menzalimi? Kita dudukan dulu, ya kan? Kalau biasanya ini ada pelakor dalam arti dia tidak nikah secara resmi, dan biasanya hatta nikah siri tidak dilakukan, ya kan? Nikah siri yang sah itu kalau dihadiri wali aslinya, bapaknya atau kakaknya atau omnya atau kakeknya. Kalau dia nikah sama seorang ustadz itu zina, karena ustadz bukan wali dia. Ada kajian saya bisa dilihat di alumni PB tentang wali salah nikah bermasalah, ya kan? Tinggal dilihat aja itu, YouTube-nya banyak sudah, ya kan? Kalau begitu ya dosa suami itu, ya kan? Berarti dia telah melakukan zina dengan wanita tersebut. Apalagi kemudian mengambil apa yang telah diberikan kepada ibu, itu nggak boleh. Misalkan maharnya atau nafkah yang telah diberikan, jatah ibu diberikan pada wanita, ya kan, selingkuhannya, dalam hal ini yang dizinahi ini, kalau nikah nggak sah, ya kan, ini termasuk kezaliman itu, dan itu termasuk dosa besar. Tapi kalau dia nikah, misalkan dia resmi dalam arti bukan nikah KUA gitu ya, tapi nikah itu ada orang tua dan segala macam, tidak memberitahu ibu, secara saat itu sah nikahnya. Dalam hal ini dia nggak salah. Salahnya adalah, ya kan, dia mengambil hak ibu diberikan pada wanita tersebut misalkan. Itu tidak dibolehkan, ya kan? Nah kemudian surat cerai gaib, maksud cerai gaib gimana? Saya nggak ngerti. Kalau misalkan via WA, itu hati-hati, betulkah suami ibu yang mengatakan itu, atau kemudian HP ibu dikendalikan oleh wanita tersebut sehingga kemudian dia mengirim WA ke ibu dengan mengatakan atas nama suami dan cerai. Tinggal dipastikan ke suaminya apakah betul itu dilakukan. Pernah terjadi di Bekasi itu. Ini Masya Allah termasuk deretan suami bejat, saya hukumi itu. Karena istrinya Masya Allah baik, dia orang rajin ngaji, soleha, ASN, sampai berhenti dari ASN, ya kan, saking ingin menjaga anaknya, ya kan, dengan baik agamanya, berbakti pada suaminya, dia nggak pernah nuntut. Suaminya malah memanfaatkan keluguan istrinya itu, ketaatan itu dengan selingkuh di luar. Saya tanya, selingkuh, definisi selingkuh ini apa versi antum? Apakah antum melakukan zina atau sekedar pacaran? Berzina Pak Ustaz. Saya khilaf Pak Ustaz, sudah minta maaf pada istri saya. Berapa kali? 3 kali. Saya bilang doyan kalau begitu, ya kan? Itu disengaja 3 kali. Nah dia tidak mengakui kalau dia telah menjatuhkan cerai 3 kali sama istrinya, ya kan? Ternyata pada saat memang dia katanya walaupun dia ngaku dipaksa oleh cewek pacarnya itu untuk mentalakkan istrinya pada hari itu. Dia WA lah istrinya kaget, nggak ada tengkar, nggak ada apa, kok tiba-tiba suami mentalakkan saya. Suaminya nggak sadar itu, langsung di-screenshot semua itu, tanggal dan segala macam. Nih Pak Ustadz buktinya. Oh itu mah itu dipaksa saya dulu katanya. Ya kan? Tapi dia nggak mengatakan dikendalikan oleh ceweknya tersebut. Saya bilang walaupun dipaksa, kalau Anda udah mengatakan jatuh talak, udah 4 kali. Terus solusinya gimana Pak Ustadz? Sekarang antarkan istri Anda ini bukan di sana lagi, ke rumahnya, karena udah talak 4. Ya kan? Nggak boleh lagi bergaul. Terus gimana kalau mau rujuk? Dia harus nikah dulu dengan orang lain, dan Anda nggak boleh ganggu sampai cerai secara alami. Baru kemudian kalau mau balik ke sana boleh. Kalau gitu lama dong. Lama. Akhirnya istrinya ketawa, alhamdulillah Allah tuh maha adil katanya. Kata istrinya. Dia nangis suaminya itu, kenapa? Karena dia sedang sayang-sayangnya sama anaknya. 2 orang, ada yang satu baru dilahirkan, Masya Allah gitu ya. Dan dia baru sadar, baru taubat. Saya bilang udah, nasi udah jadi bubur,
hukum bukan punya saya, punya Allah, ketentuannya seperti itu, Anda nggak boleh lagi. Boleh hari ini anterin, saya bilang itu. Habis pulang dari sini anterin. Ketemu saya waktu itu di Jakarta Timur. Dia orang Bekasi. Wadiyadzubillah. Ya kan? Nah, kemudian ibu kalau udah dicerai seperti ini, kalau betul dipastikan dia telah menjatuhkan talak, udah talak berapa? Kalau sudah talak 3 misalkan, atau kemudian talak 1 udah lebih dari masa iddah, sedianya rujuk tidak rujuk, ya maka terserah ibu. Ibu mau kembali dengan nikah baru dengan dia atau kemudian cari suami lain. Tapi kalau saya sarankan, kalau seperti ini, ya kan, rata-rata mereka sulit bertaubat. Itu berdasarkan pengalaman curhatan orang pada saya. Sebaiknya kemudian cari pengganti baru yang lebih baik dari dia. Kita doakan mudah-mudahan ibu dapat ganti yang lebih baik dari suami ini. InsyaAllah ta'ala. Ini ujian keimanan, segera move. Ya kan, gak usah caci maki dia. Ibu yang rugi, dia yang enak sama istri barunya. Ya kan, gak usah caci maki, sudah tutup, bersabar. InsyaAllah ibu tidak emosi. Tadi pahala ampunan dosa didapatkan, surga didapatkan, InsyaAllah ta'ala. Jangan kemudian rugi dunia akhirat. Suami udah diambil orang, pahala habis, rugi kan. Yang rugi bukan siapa-siapa, tapi ibu. Lebih baik kemudian ibu bersabar, terampuni dosa, ada jaminan, ada pahala, ada janji surga, di samping kemudian dengan suami baru. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala. Pak Ustaz mau bertanya, InsyaAllah saya mau jawab. Apabila suami mengaku udah nikah siri dan mengaku nikah dengan pelacur, lalu suami terkena infeksi HIV, apakah boleh dilanjut RT saya? Selama ini sudah 11 tahun kita berpisah. Lama banget. Saya belum cerai. Cerai aja segera, ya kan? Kalau udah 11 tahun tidak memberikan nafkah lahir batin, banyak hak dan kewajiban tidak terpenuhi, tujuan nikah menjaga agama dan berkorban tidak terjaga, maka dalam hal ini sebaiknya diakhiri. Apalagi sudah 11 tahun berpisah. Segera, kalau dia tidak mau menceraikan, biasanya cowok semacam ini dia tidak mau menceraikan karena takut harta gono gini dapat 50% Biasanya udah dia mendolimi ibu, maksa ibu lagi untuk gugat cerai supaya nggak dapat apa-apa. Abaikan dunia itu, selesaikan status ibu, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Kalau ibu, ya kan, kalau akhwat ini yang bertanya ini kemudian meninggalkan itu karena Allah dan ingin menjaga agama, insya Allah Allah janji dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga. Mungkin ibu takut menikah lagi, takut trauma dan segala macam. Ingat, Allah akan ganti dengan pria yang lebih baik. Siapa tahu kemudian kasus Ummu Sulaim, ibu adalah Ummu Sulaim zaman ini, ya kan, ditinggalkan oleh suaminya dan kemudian dapat duda keren, tampan, kaya raya seperti Abu Talha. Kemudian dijamin masuk surga, berdua di surga. Insyaallah ta'ala itu yang kita harapkan. Atau kemudian janji yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya seluruh perkara urusannya Allah akan mudahkan insyaallah ta'ala. Mungkin selama ini nikah dengan dia terasa sulit, semua hidup terasa sempit, hidup hanya bertengkar, insyaallah habis itu hidup normal, bahagia dengan suami berikutnya insyaallah ta'ala. Oleh karenanya para ibu sekalian, ini saran saya, bukan saran cerai. Kalau melihat indikasi track record suami dulu sebelum nikah dia pelaku maksiat, lalu kumat setelah menikah dengan ibu, melakukan kemudian selingkuh, berzina dan segala macam, jangan pakai lama, akhiri dan cari yang baik. Kenapa demikian? Karena banyak kasus jarang dan sulit bertaubat orang yang sudah maniak zina. Jangankan yang maniak zina, ada dua maniak video porno dan maniak ngumpulin foto-foto cantik wanita. Itulah yang menyebabkan tadi yang satu hari menikah lalu ditinggalkan istrinya, alasannya istrinya tidak seperti yang dinador.
Ternyata ditelusuri sama istrinya di medsos, ternyata dia masih menyimpan foto-foto wanita yang seksi. Satu lagi, ini masih bertahan dia, tapi alhamdulillah suaminya mau bertaubat, yaitu melihat video porno, foto porno dari SMP, dan gak masuk akal. Kemudian saya telusuri, ternyata sebabnya di samping dia senang video porno, sumber penghasilan masih haram. Saya bilang solusinya adalah jangan pakai HP yang ada internetnya. Kemudian yang kedua adalah berhenti dari kerjaan yang sumbernya haram. Saya bilang ke istrinya, berikan kesempatan pada dia. Kalau dia tidak melakukannya, ya tinggalkan. Dan alhamdulillah suaminya mau melakukan itu semua, ya kan? Dan hidup bersabar, insyaallah. Saya bilang itu lebih baik kemudian memperbaiki kesalahan daripada kemudian mengakhirinya, dan belum tentu dengan pasangan berikutnya jauh lebih baik. Ini ujian keimanan bagi sang istri. Karena kita lihat orangnya Masya Allah baik dan tulus beliau, ya termasuk suaminya alhamdulillah sudah ada perubahan, ya kan. Tapi kalau misalkan tidak ada indikasi baik dan masih melihat seperti itu, apalagi sampai berzina, maka tidak ada kebaikan, sebaiknya ditinggalkan daripada kemudian menularkan HIV kepada ibu, sebaiknya ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktu kurang 5 menit lagi. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.